Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Baiklah sahabat dimanapun berada, kali ini Jam Edukasi ingin berbagi kisah hikmah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu kisah Luqman Hakim atau Luqmanul Hakim. Salah satu kisah teladan yang disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah orang biasa, namun namanya diabadikan di dalam Al-Quran, sebuah hikmah. Luqman Al-Hakim merupakan orang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Luqman ayat 12, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Quran surah Luqman ayat 12. Nah, dalam hal ini imam besar ya Masjid Istiqlal pernah dibaca dalam sebuah artikel, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim bukanlah orang yang lahir dari kalangan Nabi. Ia adalah orang biasa, akan tetapi namanya diabadikan menjadi satu surat dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Nah, Luqman ini menarik ya, karena beliau adalah orang biasa, bukan nabi, bukan siapa-siapa, kata Profesor Nasruddin dalam artikelnya ya. Waktu itu dibaca dalam detik.com kalau tidak salah. Nah, menurut riwayat Ibnu Abbas, Luqman Al-Hakim adalah seorang penjahit kayu bakar di Habsyi. Ia tidak terlahir dari kalangan nabi, ulama maupun kaum terpandang. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim ini hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Adil Mustafa Abdul Halim dalam bukunya Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran menjelaskan, ada pendapat yang mengatakan bahwa Luqman ini adalah pengembala domba atau tukang kayu, penjahit ya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seorang budak milik Bani Al-Hassas. Nah, Bani Al-Hassas ini adalah salah satu kabilah Arab. Nah, adapun yang termasuk di antara budak mereka adalah Suahim, yang terkenal pandai menciptakan syair. Kemudian ia terbunuh pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu. Ada satu kisah Luqman Al-Hakim yang menjadi teladan bagi kita semua ya dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahannya menjadi nasihat dan edukasi bagi kita. Seperti yang diceritakan oleh Nasaruddin, pada satu ketika Luqman dan putranya hendak pergi ke pasar dengan menaiki seekor keledai ya. Lalu lewatlah keduanya di suatu kumpulan masyarakat. Mereka berkata, "Masya Allah Bapak, apa kamu nggak kasihan? Ini masa keledai kecilnya begitu dinaiki dua orang, nggak ada kebinatangan," gitu kata mereka. Akhirnya anaknya disuruh turun, lalu bertemu lagi dengan kumpulan masyarakat yang berbeda. Mereka berkata, "Ya Allah, orang tua itu nggak tahu malu, tega-teganya masa dia naik keledai anaknya nuntun." Akhirnya Luqman pun turun dan gantian anaknya yang naik. Sesampainya di suatu kumpulan masyarakat, keduanya mendapat cercaan lagi. Masa anaknya yang muda dan kuat itu naik keledai sementara dia nuntun, padahal sudah tua. Nah, akhirnya keduanya memutuskan untuk turun dan menuntun keledai. Dan sama seperti sebelumnya, saat bertemu kumpulan masyarakat, mereka mengatakan Luqman dan putranya adalah orang yang bodoh karena tidak mengerti fungsi keledai. Nah, Luqman Al-Hakim lalu memahami betapa kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia lengkap dengan pola pikirnya.
tersebut dengan kita katakan mindset itu. Nah, hal yang dapat dipetik dari kisah tersebut adalah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim dalam menentukan pilihan. Nah, kisah tersebut memberikan gambaran bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda dalam menilai suatu hal. Selain kisah tersebut, ya masih banyak kisah lain dari Luqman Al-Hakim dan putranya yang menjadi contoh dalam mengambil keputusan. Luqman juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Banyak sekali kisah hikmah ya yang terdapat dalam Al-Quran, salah satunya Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahannya teman-teman kisah singkat ini dapat memberikan kita pembelajaran. Tabarakallah. Demikian sahabat, mudah-mudahannya kisah hikmah yang singkat tadi saya sampaikan dapat dijadikan sebagai nasihat diri dan edukasi dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri video singkat ini, Jam Edukasi menyampaikan tagline. Mudah-mudahan ini menjadi kata kunci khususnya bagi kami sendiri. Tidak ada nasihat kecuali ada niat memperbaiki diri. Tidak ada edukasi kecuali ada motivasi untuk merubah diri sendiri. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.